Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pasha, tuan rumah kanal PBSI Budi Utomo Malang. Ya, episode kedua. Kemarin di episode pertama kita sudah belajar banyak ya dengan wanita yang tangguh ya, Mbak Sophia Eka dari Purwodadi. Di episode ini saya sudah menghadirkan narasumber yang juga insya Allah bisa menginspirasi rekan-rekan semua. Kalau kemarin kita mendatangkan seorang wanita, nah hari ini saya mendatangkan seorang laki-laki yang masih muda namun punya kepedulian yang tinggi terhadap literasi yang ada di Indonesia. Selamat datang Mas Sahrul Gunawan. Selamat datang. Ya, jauh-jauh dari Kabupaten Malang saja ya, dari Jambu. Kelahiran 22 Juli tahun 2000, masih sangat muda teman-teman semua ya. Tapi kepedulian terhadap literasi sangat tinggi sekali ya. Kita akan berbicara banyak dengan Mas Gunawan pada hari ini. Beliau juga adalah ketua kelas dari PBSI 2019 B ya. Iya, Mas. Oke, Mas Gunawan bisa sapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Silakan sekalian memperkenalkan diri Mas Gunawan. Iya. Ya, selamat pagi semua. Saya Sahrul Gunawan, ketua kelas PBSI 2019 B, juga pengurus Gubuk Ki Hajar Dewantara di Sidoarjo, Kecamatan Nyabung. Hobi mungkin? Hobinya badminton. Oh, badminton. Badminton. Sekolah olahraga ya. Iya. Oke, Mas Gunawan, ini kan mungkin baru pertama juga ya. Iya. Saya undang ke kanal PBSI setelah kemarin melihat episode pertama dengan Mbak Sophia. Apa kesan dan pesannya Mas Gunawan tentang kanal PBSI ini menurut Mas Gunawan? Kalau menurut saya sih sangat bagus, menginspirasi. Mungkin buat ajang berkarya juga bagus di dunia digital mungkin bisa. Terus buat menginspirasi adik-adik yang di sana mau kuliah juga bagus. Buat teman-teman yang sudah kuliah juga bagus, dan buat semua orang juga bagus sih. Intinya positif lah ya. Positif lah. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan memang ya itu tujuan kita dengan channel ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi yang menontonnya Mas Gunawan ya. Amin. Oke, ketua kelas PBSI 2019 B. Berat nggak sih jadi seorang ketua kelas itu? Antara berat dan tidak. Ya, mungkin bisa di-share suka dukanya menjadi ketua kelas. Sukanya sih lebih dekat dengan dosen ya, pastinya. pasti lebih dekat dengan dosen, tapi dukanya itu kalau ada mahasiswa yang agak sulit untuk dibimbing itu lebih duka. Ya, terkadang ada yang susah diatur gitu. Iya, sangat. Tapi karena itu sudah menjadi Tanggung jawab juga, jawab ya, harus dilaksanakan. tetap dijalani ya dengan suka hati. Ya, ada pahala juga Mas. Nanti. Alhamdulillah. Pahala untuk masuk surga. Oke, saya sempat dapat bocoran ini dari tidak perlu saya sebutkan ya. Sebelum masuk ke IKIP Budi Utomo Malang itu katanya Mas Gunawan ini sempat bingung ya, bimbang kuliah di mana Iya. gitu ya. Nah, bisa di-share kenapa pada akhirnya memilih IKIP Budi Utomo Malang Mas Gunawan? Iya. Awalnya sih saya kebetulan, siapa sih yang tidak mau ingin kuliah di PTN? Pasti semua mahasiswa, semua lulusan pasti ingin kuliah di negeri kan. Kebetulan waktu itu saya mendaftar SNMPTN di kampus negeri juga di Malang. Ya tidak keterima. Terus mencoba ke SBMPTN waktu itu, ujian juga di kampus yang saya impikan. Nah, kebetulan juga nggak keterima. Waktu itu sih ambilnya PTI, Pendidikan Teknologi Informasi. Boleh disebutkan kampusnya? Ya, salah satu kampus aja. Iya. Ya, itu PTN di Malang. Kampusnya itu di Blimbing itu. Itu terus nggak keterima juga kan. Terus ambil pendidikan, yang pilihan kedua itu ambil pendidikan Pancasila. Nah, juga nggak keterima.
terus pernah ikut bidik misi di salah satu perguruan tinggi swasta juga. Ambilnya juga sama karena saya ada lulusan TKJ ya, teknik komputer jaringan. Saya ambilnya TI juga, lalu nggak keterima juga. Terus ada informasi dari salah satu kepala sekolah saya kebetulan itu nge-share-nya di Facebook waktu itu. Di Facebook itu saya bertanya kepada beliau dan saya mencari informasi tentang IKI Budi Utomo Malang. Ternyata kampusnya ya sangat luar biasa dengan beragam agama, suku, ras, semua jadi satu di situ. Terus saya daftar waktu itu, daftar sendiri mas, nggak ada yang nemenin karena waktu itu ya mandiri banget sih. Terus saya daftar ke kampus A waktu itu, kok ada itu informasi bidik misi waktu itu. Wah, kebetulan banget ini. Saya ini mengejar waktu itu beasiswa, saya kejar-kejar memang karena tidak ingin membebankan biaya kuliah untuk orang tua waktu itu. Nah, terus waktu itu coba daftar bidik misi, alhamdulillah keterima, lolos tes. Terus waktu itu persyaratan juga sudah lolos dan memilih PBSI waktu itu, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan kenal Pak Susandi. Alhamdulillah beliau juga membimbing saya dengan baik. Beasiswa bidik misi itu dapatnya berupa apa, Mas Gunawan? Kalau beasiswanya itu ada dua mas, ada yang untuk uang kuliah ya, uang kuliahnya itu sudah dibayar oleh pemerintah sampai lulus mas. Sampai lulus ya? Sampai lulus. Terus yang per semester itu ada uang sekitar 4 juta lah. Cukup lah buat 6 bulan itu. Oh, jadi selain biaya perkuliahan semuanya ditanggung oleh pemerintah, juga dapat uang semesternya, dapat uang saku. Iya. Wah, luar biasa ya. Dan ternyata yang memiliki program beasiswa itu tidak hanya kampus-kampus negeri ya, kampus swasta pun ternyata menyediakan bidik misi. Dan kabarnya IKI Budi Utomo Malang ini salah satu kampus swasta yang memiliki kuota bidik misi terbanyak. Terbanyak di Kabupaten Malang, kota. Ya, seperti itulah ya. Kadang ada orang yang bilang kalau jodoh tidak kemana. Nah, dari penjelasan Mas Gun tadi sudah coba langkah A gagal, langkah B gagal, C, D. Pada akhirnya jodohnya adalah di IKI Budi Utomo Malang. Dan ternyata ketika Mas Gunawan memilih IKI Budi Utomo Malang ini pun justru ini yang terbaik. Kadang Tuhan itu seperti itu ya, memberikan cobaan di awal. Kadang mungkin kita mikirnya kenapa. Tapi pada akhirnya Tuhan memberikan yang terbaik ya, bisa masuk di salah satu perguruan tinggi yang baik dengan beasiswa bahkan, jadi tanpa harus membayar biaya kuliah sepeser pun sampai lulus. Dan itu adalah jalan yang terbaik ya. Kalau kita punya keinginan pasti kita ada jalan. Intinya harus yakin ya, dan teguh dengan keinginan, pasti Tuhan yang memberikan jalan ya. Tetap berusaha, niat. yang penting niat, sama dari Mas Sobi kemarin. Oke, memilih pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pada akhirnya memang aplikasinya Mas Gunawan ini menjadi pendiri ya. Iya, pendiri. Bukan pendiri sih, lebih tepatnya pengelola Gubuk Baca Ki Hajar Dewantara. Iya. Bisa diceritakan Gubuk Baca Ki Hajar Dewantara ini bentuknya seperti apa, Mas? Ya, untuk teman-teman yang belum tahu Gubuk Ki Hajar Dewantara, bisa saya ceritakan sedikit ya di sini. Mungkin ada yang mau juga untuk membantu saya dan teman-teman di sana menjadi pengajar atau volunteer, monggo silahkan. Kami tidak menutup siapapun untuk berbagi ilmu di sana. Jadi awalnya Gubuk Ki Hajar Dewantara ini didirikan pada tahun 2020, masih beberapa bulan yang lalu mas. Sekitar 5 bulan yang lalu, sekitar bulan Februari. Di bulan Februari itu kita waktu itu bersama KKN juga dari salah satu kampus di Malang, kita membangun sebuah gubuk ini dengan bantuan
tenaga, usaha, pikiran, dan materi lah sedikit atau banyak dari warga juga, dari teman-teman KKN. Terus kita membangun waktu itu dengan dukungan dari pemerintah desa juga. Alhamdulillah itu kita bangun sekitar 1 bulan mas, 1 bulan. Terus waktu itu peresmian tanggal 31 Maret ya, 31 Maret. Terus kita berjalan alhamdulillah dengan nilai dari masyarakat situ itu sangat positif banget gitu loh. Dengan kehadirannya Gubuk Ki Hajar Dewantara ini bisa mengubah pola pikir masyarakat juga, anak-anak, terus orang di sekelilingnya lah gitu. Jadi kayak ada dampaknya positif itu sangat positif banget. Dan pemerintah desa itu sangat luar biasa juga untuk membangun sebuah pendidikan di situ. Walaupun itu bukan pendidikan sekolah, tapi kan juga pendidikan yang sangat luar biasa gitu di lingkungan masyarakat. Karena di lingkungan masyarakat itu sangat berdampak juga untuk kehidupan ya. Selain keluarga dan sekolah itu sangat berdampak. Terus di situ kita ada juga teman dari tetangga gitu mas, tetangga yang membantu saya kebetulan. Yang satu itu lulusan PTI juga, yang satu sastra Jepang. Dia lulusan tahun kemarin di Jepang dan mendapat beasiswa juga anak sastra. Terus kita setiap hari mengajar di situ. Mengajarnya itu mulai dari pembelajaran kayak ngerjakan PR bareng, terus bahasa Inggris juga ada, terus kita belajar bahasa Jepang, terus belajar membuat kerajinan tangan, terus kayak produk-produk UMKM dan masih banyak lagi. Kalau produk-produk UMKM itu buat kayak ibu-ibu gitu. Kita membuat produk sendiri yang produk itu berlabelkan KHD, Ki Hajar Dewantara. Oke, menarik sekali ya. Jadi selain bergerak di pendidikannya juga ikut serta untuk membangun UMKM masyarakat di sekitar sana. Ya, itu untuk anak-anaknya sendiri dikhususkan untuk anak-anak di sekitar sana atau terbuka untuk umum juga yang mau belajar? Untuk umum, siapapun boleh ke sana gitu. Dan umur berapapun boleh ke sana gitu. Tidak ada batasan umur, terus batasan waktu juga nggak ada. Kita buka 24 jam, silakan ke sana. Pintunya terbuka lebar untuk belajar, untuk masa depan negeri ini, untuk kecerdasan bangsa. Wah, luar biasa ya. Masih muda, kelahiran tahun 2000, tapi visi misinya mengenai literasi atau pendidikan sangat tinggi ya, sampai membuka Gubuk Baca Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan Gubuk Ki Hajar Dewantara ini bisa berkembang terus, amin ya, sehingga bisa membantu anak-anak kita untuk menjadi generasi yang cinta literasi dan tentunya memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi ya. Oke. Sama seperti narasumber-narasumber yang lain yang sudah saya undang ke kanal ini, dalam kehidupan kita pasti ada naik turunnya, maksudnya pasti itu ya. Jadi kemarin kita sudah dengarkan bagaimana titik terendah dari Mbak Sofi, di mana dia mulai dari sejak umur 14 tahun harus berjuang untuk dia agar tetap bisa sekolah meskipun keadaannya tidak memungkinkan, tapi dengan perjuangan akhirnya dia bisa berhasil sampai bisa kuliah dengan beasiswa PPH juga, beasiswa prestasi. Nah, untuk seorang Mas Syahrul Gunawan, apa kira-kira titik terendah dalam perjalanan kehidupannya Mas Gunawan? Kalau boleh di-share ke teman-teman. Oh iya, ini perjalanan pendidikan saya dari mulai waktu itu tingkat SD ya. Saya kebetulan tidak TK gitu. Pinter berarti. Ya. Kebetulan waktu itu saya sangat bandel banget gitu loh. Dan orang tua kan kerja gitu. Jadi setiap hari itu kayak ya bandel banget gitu loh. Kayak berantem sangat. Terus waktu itu saya masuk MI ya, SD.
MI di Dumpul, Sidoarjo, di dekat rumah lah, 1 kilo dari rumah. Waktu itu tahun 2007, saya masuk sekolah itu 2007 MI, masuk MI, terus kelas 1 sekitar beberapa bulan, semester 2 itu di keluarga itu dapat musibah, Mas. Jadi kayak ada ujian dari Allah gitu yang diberikan untuk hambanya. Itu ayah saya sakit itu, Mas, diuji Waktu kelas 1. kelas 1. Nah, itu sangat berat banget untuk keluarga. Apalagi waktu itu kakak saya juga masih SMA, Mas. Jadi ibu yang selalu membiayai dari kelas 1 sampai saya SMK, bahkan sampai sekarang saya masih dibiayai orang tua. Itu. Jadi perjuangan seorang ibu itu sangat luar biasa sekali. Saya tidak akan lupa dengan jasa beliau. Itu jadi waktu itu kelas 1 beliau itu buruh tani, kebetulan ibu saya buruh tani di dekat rumah lah, dengan penghasilan yang sangat ya di bawah minim lah seperti itu. Tapi beliau punya keinginan yang sangat luar biasa, kemauan yang sangat luar biasa, ingin menyekolahkan anak-anaknya sampai setidaknya lulusan sekolah menengah atas waktu itu. Dan waktu itu saya ya itu sangat kasihan lah ke orang tua gitu. Tapi mau kerja, tapi waktu itu masih kecil dan waktu itu nggak boleh waktu itu. Sempat ada keinginan untuk membantu bekerja. Pasti ada waktu itu. Terus tahun 2013 saya lulus dari MI waktu itu ke SMA, SMP, dan waktu itu juga nggak ada biaya sama sekali, dan itu sangat-sangat berat dan diuji banget. Dan saya sama orang tua itu dicarikan sekolah yang ada beasiswanya juga. Alhamdulillah juga saya keterima beasiswa walaupun tidak berprestasi, minim prestasi, tapi alhamdulillah juga dapat beasiswa 3 tahun sekolah. Tapi ini sekolahnya favorit banget. Itu waktu itu sekolah favorit juga di daerah saya. Terus waktu itu juga mau ke tahap SMK juga ada ujian juga. Waktu itu ini ingin kerja atau lanjut sekolah. Kan waktu itu bingung, kalau sekolah ini takutnya bayar gitu, tapi kalau kerja ini mau kerja apa gitu. Waktu itu kan gitu, ijazah masih SMP waktu itu. Wah, itu titik yang paling membingungkan itu. Terus saya dapat informasi dari sekolah SMK di salah satu daerah saya. Alhamdulillah di situ juga saya mendapatkan beasiswa 3 tahun lagi. Jadi bisa sampai lulus juga, sampai saya kuliah juga dapat beasiswa, alhamdulillah. Dan alhamdulillah sampai sekarang sih ada pelajaran yang dapat dipetik dari sebuah usaha itu. Oke, luar biasa ya. Ya terkadang rezeki itu tidak hanya turun langsung dalam bentuk materi di depan mata kita ya. Meskipun tadi Mas Gunawan sempat menyinggung di mana keadaan keluarganya sangat sulit waktu itu untuk Mas Gun bisa kuliah, tapi Tuhan memberikan jalan dengan cara hampir setiap jenjang pendidikan yang Mas Gunawan lalui itu selalu mendapatkan beasiswa. Dan itu di sekolah yang sekolahnya juga termasuk sekolah yang favorit. Luar biasa. Ya, seperti itu rekan-rekan ya. Memang kalau kita berbicara tentang seorang ibu, ya kasih ibu itu tidak terhingga. Ya, dimana kemarin juga sama dengan Mbak Sophie, seorang ayahnya ketika sakit, ibu di situ menjadi peran utama untuk memikul beban anak-anaknya. Mas Gun juga bercerita padahal meski punya kakak, ya, ada Mas Gun juga, tapi
ibunya tetap berusaha berjuang keras untuk pendidikan anak-anaknya. Alhamdulillah. Oke, dan pastinya ada keinginan dari Mas Gunawan ya untuk suatu saat bisa membalas, meskipun apa yang sudah diberikan kepada kita dari orang tua itu tidak bisa kita balas. Ya, apa harapannya Mas Gunawan ketika sudah misalkan nanti lulus dari IKIP Budi Utomo ini, harapan yang bisa diberikan untuk keluarga itu? Ya pasti membanggakan orang tua dulu ya. Sebelum menikah pasti kita harus membanggakan dulu. Jadi saya ingin menjadi, kebetulan cita-cita menjadi guru ya. Amin. Ya, semoga tercapai. Terus kalau keinginan sih ingin memberangkatkan orang tua itu ke tanah suci pasti. Amin. Ya itu pasti juga ingin membiayai berobat ayah juga yang sekarang juga masih sakit gitu. Itu sih keinginan. Sakit apa kalau begitu? Sakitnya itu paru-paru. Kebetulan beliau dulu itu perokok yang sangat aktif. Terus kelas 1 itu saya mulainya itu sakit-sakitan gitu sampai sekarang. Dan itu setiap minggunya pasti beli obat. Setiap minggu. Dan yang memberikan itu ibu saya. Dan itulah perjuangan ibu saya bagaimana untuk menghidupi saya, keluarga, dan pasti berobat aja. Luar biasa ya, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Amin. Ya, dari pelajaran itu bisa kita dapat dari mana saja. Ya, dari Mas Gun kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa keinginan yang kuat akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa di kemudian hari. Kemudian selama kita memiliki keinginan dan keyakinan, maka kita akan bisa meraih apa yang kita inginkan. Oke, baik, itu ya tadi titik terendahnya dari seorang Sahrul Gunawan. Dari kisahnya Sahrul ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran ya tentang perjuangan seorang ibu yang tidak kenal letih dalam memperjuangkan anaknya agar bisa sekolah. Keinginan yang kuat dari Mas Gunawan yang ingin tetap melanjutkan pendidikan walaupun dalam keadaan yang tidak mendukung, dan pada akhirnya Tuhan juga memberikan jalan dengan setiap jenjang pendidikan yang Mas Gunawan tempuh itu selalu mendapatkan beasiswa pendidikan sehingga tidak merepotkan orang tuanya. Pelajaran lain yang bisa kita ambil adalah bahwa keyakinan yang kuat ya, kemudian kepercayaan yang tinggi terhadap ujian yang diberikan oleh Tuhan akan menghasilkan sesuatu yang baik. Itu perlu kita pelajari juga. Jangan mudah menyerah ya, kalau kita mau berusaha pasti akan mendapatkan jalan. Ya, itu ada pesan. Boleh, silakan. Jadi kita boleh jatuh, tapi jangan merapu. Perjalanan masih jauh. Jadilah pejuang yang tangguh. Luar biasa ya. Oke, terakhir di segmen ini saya ingin tahu kesan pesannya Mas Sahrul Gunawan tentang kanal PBSI ini. Harapan kedepannya seperti apa, Mas Gunawan? Ya pasti semoga peralatannya juga semakin mendukung. Amin, doakan ya rekan-rekan, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Di set tempatnya juga semakin baik, terus ada lampunya pasti sangat cerah, secerah. Biar kelihatan keren lagi ya. Terus yang pasti ya bisa dikenal publik lah dan menginspirasi semua teman-teman dan semua orang. Amin, amin, amin. Ya, kira-kira seperti itu bincang-bincang kita hari ini dengan Mas Sahrul Gunawan. Itu sangat menginspirasi sekali. Ya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Kanal PBSI buat sahabat jadi lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Terima kasih.